Shalom, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, percayalah bahwa engkau tidak seorang diri karena ada kasih, penyertaan, perlindungan dan belas kasihan Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam menjalani segala kehidupan yang Tuhan beri dan berkarya bagi nama Tuhan. Baik, judul renungan hari ini adalah mengampuni itu indah. Dalam cerita silat, salah satu tema yang paling menonjol adalah balas dendam. Dan prinsip yang berlaku, utang darah bayar darah, utang nyawa bayar nyawa. Bahkan ada yang berkata bahwa aku akan mati dengan tenang sesudah dendamku terbalaskan. Bisa jadi itu adalah gambaran dunia kita saat ini. Tidak hanya ada dalam cerita film silat atau film kungfu, tetapi juga dalam kenyataan sehari-hari. Ada yang disumpahi, balas menyumpahi. Ada yang dilukai, balas melukai. Ada yang disikut, balas menyikut. Satu pukulan, balas satu pukulan. Ada yang mencaci, dibalas cacian. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan dan cara yang berbeda. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Matius 5 ayat 38 dan 39. Lalu ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Tuhan Yesus menjawab, "Sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21. Angka 7 dalam bilangan Yahudi menyimbolkan kesempurnaan. Mengampuni 70 kali 7 kali artinya mengampuni secara tuntas, tanpa bekas, tanpa pernah mengungkit-ungkit atau mengingat-ingatnya lagi. Saya tahu hal ini tidak gampang, tidak sesederhana ketika kita mengatakannya. Sebab mengampuni berarti melawan perasaan kita sendiri. Jadi pasti sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Bagaimana agar kita dapat mengampuni? Hal pertama adalah menyadari bahwa tidak ada gunanya kita menyimpan rasa sakit hati. Dan ketika kita menyimpan sakit hati dalam diri kita, justru hal itu sangat merugikan kita. Akan jauh lebih berguna, minimal untuk diri kita sendiri, kita mengampuni kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya. Sebab mana ada orang yang hidupnya bahagia selama ia didera rasa sakit hati? Mana ada orang yang pikirannya tentram dan adem ayem sementara ia memendam rasa dendam dalam hidupnya? Maka dengan mengampuni orang lain, melupakan segala rasa sakit hati yang dibuatnya, sebetulnya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri. Sebab dengan begitu, kita akan terbebas dari segala perasaan negatif seperti marah, kekecewaan, kesedihan, rasa sebel, dan masih banyak perasaan negatif lainnya. Hidup kita akan terasa lebih ringan. Coba mari kita bayangkan saat kita sedang memikul kasur busa yang baru saja tercemplung di dalam sungai yang kotor. Pasti berat dan berbau busuk.
Seperti itulah hidup kita kalau dikuasai dengan sakit hati. Tidak nyaman, bukan? Selain itu, kita juga tidak bisa berdoa karena di hati kita ada satu tempat di mana kita membiarkan kemarahan, sakit hati itu bercokol di dalamnya. Jangan biarkan hati kita itu menjadi tempat sampah dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang berbau busuk. Sebab sesungguhnya hati kita ini adalah tempat emas di mana tempat menaruh firman Tuhan dan tempat Roh Kudus bertahta. Seperti yang Raja Daud mengatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak salah. Hal yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat mengampuni, yaitu memahami bahwa kita tidak memiliki hak untuk menuntut balas. Roma 12 ayat 19 mengatakan, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Karena itu, seperti kata Paulus dalam ayat yang sama, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Panggilan kita adalah untuk berbuat baik. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi juga berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dan melukai hati kita. Minimal kita tidak membencinya. Bahwa ada orang yang perbuatannya yang menyakiti kita, biarlah ia sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Kita tidak perlu mencari-cari cara untuk membalasnya. Mari kita serahkan saja kepada Tuhan, sebab kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan punya cara tertentu untuk menegurnya. Hal yang ketiga adalah mengingat bahwa setiap orang membutuhkan pengampunan, termasuk saya dan kita semua. Sebab siapakah yang tidak pernah salah atau yang selama hidupnya lurus bersih dari dosa? Jawabannya pasti tidak ada, bukan? Yesus pernah menceritakan perumpamaan ini. Ada hamba yang berutang kepada raja 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar kurang lebih 750 rupiah, upah harian rata-rata seorang buruh ketika itu. Hamba ini tidak sanggup membayar. Kemudian ia datang bersujud di hadapan raja memohon keringanan. Sang raja berbelas kasihan lalu menghapus semua utangnya. Hamba itu mempunyai seorang teman yang berutang kepadanya 100 dinar. Tidak ada 1 talenta. Bandingkan dengan 10.000 talenta utangnya kepada raja. Ketika dia bertemu dengan temannya, ia menagih utangnya. Teman tersebut tidak sanggup membayar. Kemudian dia bersujud memohon keringanan. Tetapi hamba ini tidak mau menerimanya. Bahkan dia kemudian menghajar dan membawa temannya ini ke penjara. Sungguh keterlaluan. Seperti itulah kita kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Utang kita yang 10.000 talenta sudah Tuhan hapus. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 25. Kalau Tuhan saja
mengampuni kita, menghapus dosa kita yang 10.000 talenta. Masakan kita tidak mau menganggap lunas utang orang lain yang hanya 100 dinar? Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Begitu kata sang raja dalam perumpamaan itu. Begitulah kiranya Tuhan juga akan berkata kepada kita. Marilah mengampuni, sebab mengampuni itu indah. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Sebab ketika kita mengampuni orang lain, kita juga diampuni oleh Tuhan kita. Amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel ini, sehingga kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita, dan semakin memperkenalkan Yesus bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.